Indonesians seek escape as anger rises over quality of life. Kata-kata ini memiliki arti, warga Indonesia mencari pelarian karena meningkatnya kemarahan atas kualitas hidup. Dan lucunya, kata-kata ini adalah judul artikel dari media luar yang bernama AFP. Setelah saya telusuri, ternyata artikel ini dibuat berdasarkan survei nasib warga Indonesia yang sudah kerja bertahun-tahun tapi penghasilannya tetap sama. Tapi, kenapa media luar membuat artikel seperti itu? Sebelumnya, saya akan jelaskan dulu isi artikelnya dengan simple. Indonesians seek escape as anger rises over quality of life. Ini mengisahkan tentang banyaknya warga Indonesia yang berkeinginan untuk pindah ke luar negeri karena merasa frustasi dengan kondisi hidup dan pekerjaan di tanah air. Salah satu kisah yang diangkat adalah seorang wanita bernama Patricia, seorang guru les privat berusia 39 tahun dari Jakarta. Meskipun sudah bekerja bertahun-tahun, penghasilannya tidak meningkat, sementara kebutuhan hidupnya terus bertambah. Patricia pun memutuskan untuk belajar bahasa Jerman selama 2 tahun dengan harapan bisa pindah ke Eropa untuk mencari peluang hidup yang lebih baik. Ia bahkan sedang mengajukan lamaran sebagai relawan di Jerman, berharap bisa mendapatkan pekerjaan berbayar setelahnya. Selain Patricia, AFP juga mewawancarai Randy Christian Saputra yang berusia 25 tahun, meninggalkan pekerjaannya di perusahaan konsultan multinasional di Indonesia untuk bekerja sebagai buruh di perkebunan tomat di Australia. Randy merasa lelah dengan sistem di Indonesia dan melihat bahwa sistem di luar negeri lebih baik. Selain kedua orang tersebut, masih banyak lagi warga Indo yang disurvei di sana. Jadi, artikel ini dibuat karena media sosial menjadi sarana bagi warga Indonesia untuk menyalurkan keluhan mereka tentang pekerjaan, nepotisme, dan kebijakan publik yang tidak jelas. Seperti hashtag kabur aja dulu yang viral kemarin, artikel ini juga menyoroti bagaimana beberapa perusahaan asing memanfaatkan tren ini dengan merekrut tenaga kerja yang terampil dari Indonesia. Artikel AFP ini telah direproduksi oleh beberapa media asing seperti Arab News dan The Straits Times, menunjukkan betapa seriusnya masalah yang dihadapi oleh pekerja Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Agustus 2024, ada hampir 7,5 juta pengangguran di Indonesia. Situasi ini semakin memperburuk kemarahan terhadap kualitas hidup yang buruk, kesenjangan antara kaya dan miskin, serta tekanan ekonomi pada kelas menengah. Jadi, pantaskah menurut kalian negara besar seperti Indonesia yang seharusnya bisa seperti Cina, malah menjadi sebuah artikel yang isinya terkesan survei buruk dari rakyatnya sendiri?